Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Kepemimpinan pribadi. Kali ini tema pelajaran kita adalah kepemimpinan pribadi. Kepemimpinan yang didesain kerajaan surga bagi setiap orang adalah kepemimpinan personal. Apa artinya kepemimpinan personal? Kepemimpinan personal maksud saya adalah bahwa sejak semula setiap orang dirancang oleh Sang Kreator menjadi pemimpin sejati. Bahkan saya garansi berdasarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kegagalan manusia dalam bidang apapun bukan karena gagal kuliah atau gagal berbisnis atau gagal dalam pelayanan atau gagal dalam pernikahan, tetapi gagal menjadi pemimpin sejati. Kebenaran Tuhan memaksa orang untuk tutup mulut yang mencoba mencari alibi atau mempersalahkan siapapun atas kegagalannya. Maka satu-satunya kegagalan manusia adalah lari dari desain alamiahnya menjadi seorang pemimpin sejati. Demikianlah kebenarannya dan demikianlah penentuan serta penetapan Tuhan. Kurang atau lebih dari desain awal ini pastilah penyelewengan yang menghasilkan penderitaan, kepedihan, kerusakan, dan bahkan kehancuran. Dengan bahasa yang lebih akrab, karena memang Tuhan Sang Pencipta adalah Bapa kita, maka sejak semula, sebelum dunia ini Beliau ciptakan, Bapa kita itu yang maha baik dan maha sempurna itu telah mempersiapkan dan menetapkan agar setiap anak-anaknya menjadi pemimpin sejati. Saya ulangi lagi, masing-masing kita adalah pemimpin sejati. Identitas ini bukan permintaan kita. Ini adalah cetak biru kita. Ini adalah destiny kita, penentuan Tuhan bagi kita. Nah, berdasarkan pengalaman saya mengajar materi ini, biasanya peserta pembelajar langsung mengajukan protes dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya begini, Pak, jika setiap orang adalah pemimpin sejati, lalu siapa yang dipimpin atau siapa pengikut atau siapa followernya? Dulu juga saya berpikir demikian dan berpendirian seperti itu. Namun sejak tahun 2020 ketika hampir seluruh dunia dipaksa lockdown oleh COVID-19, di mana kami juga terpaksa mengurung diri di rumah, saya dalam keadaan seperti itu mengajukan banyak pertanyaan eksistensial. Dan saya mulai membaca ulang firman Tuhan, mulai dari lembar pertama Alkitab. Karena memang sepanjang hari tidak ada kegiatan di luar rumah selama berbulan-bulan yang bisa dilakukan, maka waktu yang sangat panjang tersebut saya gunakan sebagai kesempatan melakukan tanya jawab personal, melakukan self-talk dan deep learning. Dan salah satu hasilnya adalah tentang hakikat manusia, dan salah satu bentuk yang saya dapatkan selama masa-masa itu adalah tema kepemimpinan pribadi ini. Dan Tuhan baik, Beliau memberikan iluminasi alias pencerahan bagi saya melalui lembaran-lembaran awal Alkitab. Bagi saya, COVID-19 membuat saya dilahirkan kembali. Saya merasa menjadi seperti ciptaan baru lagi. Kita kembali ke topik kita. Apakah pemimpin sejati mencari pengikut? Jawabannya tegas. Tidak, sama sekali tidak. Sebab ternyata masing-masing kita sebagai anak Bapa, anak dari Raja segala raja,
tidak pernah didesain menjadi pemimpin bagi orang lain atau menjadi pemimpin bagi sesama kita, melainkan menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan bagi bumi beserta dengan segala sumber daya yang ada padanya. Apa artinya menjadi pemimpin bagi diri sendiri? Yaitu salah satunya seperti pengalaman saya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan eksistensial, pertanyaan yang berat dan genting tentang hidup dan kehidupan manusia, melakukan self-talk atau dialog batin, deep learning. Tidak ada yang menyuruh atau memaksa saya untuk melakukannya. Tidak ada yang memimpin saya untuk melakukannya. Namun secara mandiri saya mendidik dan memimpin diri saya sendiri untuk melakukan petualangan yang menarik ini. Bagi Anda, mungkin ini hanyalah sebuah langkah kecil atau mungkin sama sekali tidak berarti. Namun bagi saya, ini adalah sebuah penemuan besar. Ini adalah wujud kepemimpinan sejati. Saya melakukannya secara mandiri. Jadi kembali, apa maksudnya pemimpin bagi diri sendiri? Pemimpin bagi diri sendiri maksudnya adalah memaksa diri, menggali, menemukan, dan mengembangkan talenta sendiri yang Tuhan telah tempatkan di dalam diri kita masing-masing. Saat talenta itu kita temukan dan kita kembangkan, maka otomatis orang lain akan membutuhkan dan mencari kita. Karena di dalam kita ada yang mereka butuhkan untuk melengkapi mereka. Demikian juga sikap kita kepada saudara kita yang lain. Ketika talenta saudara kita muncul dan mulai merekah atau bersinar, secara otomatis kita pun mencari mereka. Kita membutuhkan mereka. Kita mengikuti mereka. Karena apa yang mereka punya sangat penting dan berguna bagi pengembangan diri kita. Tanpa mereka, saya tidak lengkap. Jadi, masing-masing kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, pemimpin sejati artinya adalah orang yang ditentukan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya demi perkembangan masing-masing. Dan secara keseluruhan kita membangun, memperlengkapi, dan menyempurnakan tubuh Kristus, di mana Yesus Kristus sebagai kepala atau pemimpin atau raja di atas segala raja, dan kita menjadi raja-raja kecil atau pemimpin-pemimpin kecil, pemimpin-pemimpin sejati dalam ukuran kecil. Yang sangat menarik adalah firman Tuhan menggambarkan semua manusia sebagai satu tubuh. Tubuh manusia, di mana Kristus sebagai kepala. Tubuh terdiri atas sangat banyak anggota. Ada yang berfungsi sebagai mata, tangan, kaki, dan sebagainya. Masing-masing menjalankan tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab spesial sebagai satu kesatuan. Namun meskipun spesial, tidak bercampur bau dan tidak eksklusif. Namun meskipun berbeda-beda, akan tetapi semua saling membutuhkan. Silakan Anda mempelajari ulang apa yang terdapat di dalam Roma pasal 12 dan 1 Korintus pasal 12 dan pasal 14. Di sisi lain, Rasul Petrus menggambarkan bahwa setiap kita adalah batu-batu hidup yang dipergunakan untuk pembangunan rumah rohani. Jadi kita adalah batu hidup yang disusun sedemikian rupa dengan keunikannya masing-masing, yang akhirnya terbentuk rumah rohani, bangunan rohani, tubuh Kristus sendiri. Nah, rekan-rekan sahabat Metamorfosa, mari gunakan imajinasi kita yang hebat itu. Perhatikan salah satu anggota dari tubuh kita, mata misalnya. Mata memiliki bentuknya sendiri, ukurannya sendiri, dan wilayah kekuasaannya sendiri. Bentuk, ukuran, dan lokasi mata mempertegas posisinya di dalam tubuh. Mata tidak terdapat di semua bagian tubuh,
Mata hanya ada di tempat yang seharusnya di mana dia berada. Demikian juga dengan yang lain. Mata bukan followernya tangan. Demikian juga kaki bukan anak buahnya perut. Tetapi semua tunduk kepada kepala. Karena di kepalalah tempatnya otak dengan triliunan sel sarafnya sebagai pusat kendali tubuh. Dari sanalah perintah dikeluarkan untuk dijalankan semua anggota tubuh. Lalu contoh konkretnya, jika Anda sakit, maka secara otomatis tanpa dipaksa Anda pasti membutuhkan dokter. Dan Anda akan mencari dokter. Di sisi lain, dokter dengan senang hati menyediakan dirinya membuka praktek untuk menolong Anda dan pasien yang lain agar Anda sehat dan pulih kembali. Jika Anda bermasalah dalam aspek psikis atau rohani, Anda butuh konselor atau rohaniawan atau hamba Tuhan. Di sisi lain, konselor atau rohaniawan atau hamba Tuhan dengan senang hati menolong Anda. Karena memang Tuhan telah menanamkan di dalam diri masing-masing mereka kerinduan untuk menolong orang lain. Dan kebahagiaan saat melihatmu bebas dari masalahmu. Dan karena kamu merasa bahagia, bahagiamu menjadi bahagianya juga. Lihatlah betapa dahsyat dan sempurnanya Tuhan merancang tubuhnya, yaitu kita semua, pemimpin-pemimpin sejati. Nah, setelah mengerti konsep kepemimpinan sejati ini, mari kita cermati landasan firman-Nya. Kita kembali ke halaman paling awal dari Alkitab, kitab kehidupan penuntun hidup kita. Tepatnya di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Di sana firman Tuhan berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Untuk selanjutnya, agar lebih singkat, kita berikan frasa penggantinya menjadi berkuasa atas bumi beserta dengan segala sumber daya yang terdapat di dalamnya. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Pertama, bahwa Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupa secara sederhana artinya adalah seperti atau kesepertian atau likeness. Jadi karena Tuhan kita adalah raja, maka manusia, saya dan saudara juga adalah raja-raja kecil. Bedanya adalah manusia raja-raja kecil, sedangkan Tuhan raja maha besar, raja segala raja. Tuhan segala Tuhan, pemimpin di atas segala pemimpin. Manusia, saya dan saudara adalah pemimpin bagi diri kita sendiri dan bagi segenap bumi beserta dengan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Kedua, Tuhan berfirman supaya mereka berkuasa atas bumi beserta segala isinya. Penekanannya ada pada kata mereka. Itu artinya penguasaan, pengelolaan, pembudidayaan, perawatan atas bumi beserta segala sumber daya yang ada di dalamnya telah dipercayakan kepada saya dan saudara, yaitu kepada kita manusia. Ketiga, perhatikan sekali lagi kata-kata penting yang dipakai, yaitu mereka. Itu artinya meskipun faktanya manusia yang dijadikan Tuhan saat itu hanya seorang diri, yaitu Adam yang dibangun dari debu tanah saat itu di Taman Eden. Namun di dalam diri Adam itu telah terkandung atau terdapat atau termuat atau termasuk seluruh umat manusia yang akan lahir nanti di semua tempat dan di sepanjang zaman atau di semua tempat yang ada di bumi ini. Jadi seluruh umat manusia terhisap di dalam diri Adam yang ada di Taman Eden itu. Itu artinya yang menjadi pemimpin, penguasa atas bumi bukan hanya Adam sebagai seorang individu, tetapi juga semua Adam-Adam yang lahir kemudian.
sepanjang masa selama bumi masih ada. Dan simak keterkaitannya dengan perjanjian baru, yaitu dimulainya babak kehidupan baru, di mana Yesus Kristus juga disebut sebagai Adam kedua. Yang artinya di dalam Yesus Kristus terhisap semua anak-anak kerajaannya, yaitu setiap orang yang beriman dan mengikut Yesus Kristus. Keempat, nah ini yang sangat penting juga sesuai dengan konteks tema pembelajaran kita kali ini. Perhatikan dengan secara saksama. Tuhan berkata supaya mereka berkuasa. Penekanan kali ini ada pada kata berkuasa. Kata berkuasa memiliki pengertian merajai, menaklukkan, memerintah, mengendalikan, tetapi juga merawat, memelihara, dan memberdayakan. Dalam bahasa Inggris kata berkuasa have dominion. Tapi berkuasa atas apa? Bukan berkuasa atas sesama manusia. Perhatikan lagi ayat itu. Tetapi berkuasa atas bumi beserta segala sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi manusia tidak pernah dirancang apalagi diperintah untuk memerintah orang lain. Seperti telah disinggung tadi di bagian awal. Kelima, perhatikan lagi perkataan menurut gambar dan rupa dan supaya mereka berkuasa. Apa artinya ini? Artinya jelas, tidak ada seorang pun manusia yang hadir ke planet bumi ini dalam keadaan kosong seperti kertas putih atau dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Yang benar adalah setiap orang telah membawa benih atau bibit untuk menjadi pemimpin. Benih atau bibit untuk berhasil untuk menguasai bumi beserta semua sumber daya yang ada di dalamnya. Sebab tidak mungkin Tuhan memberikan mandat untuk menguasai bumi beserta dengan segala isinya jika Tuhan tidak menaruh bibit berupa potensi, bakat, gift untuk mampu menjalankan tugas itu. Benih inilah benih kepemimpinan sejati kita. Keenam, dengan berat hati, namun dengan lantang dan tegas, saya harus katakan bahwa sistem pendidikan atau persekolahan kita saat ini salah total. Mengapa? Karena terbukti sekolah tidak didesain untuk memfasilitasi anak-anak generasi muda menjadi pemimpin sejati, tetapi menjadi lembaga pencetak pengikut, follower atau employer untuk dipekerjakan oleh pemilik modal. Sejatinya setiap orang tidak didesain menjadi employer, tetapi deployer dengan jalan mengembangkan bakat yang sudah dibawa tadi melalui menciptakan ide serta produk untuk menyediakan kebutuhan sesama dan pemberdayaan serta pelestarian bumi. Bukankah tadi sudah disampaikan bahwa nasib bumi tergantung kepada manusia? Nah, bagaimana manusia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebesar ini jika mereka hanya sebagai karyawan? Namun, itulah kenyataannya, itulah yang terjadi. Dan lihatlah dampak buruknya. Akibat manusia gagal menjadi pemimpin sejati, maka eksploitasi dan pengerusakan bumi masif terjadi dan berlangsung hingga kini demi kesombongan dan keangkuhan hidup, demi pamer kekayaan dan kemakmuran dunia. Melalui pendidikan di satu sisi, manusia justru dijauhkan dari desain awalnya, dijauhkan dari identitas sebagai pemimpin sejati. Nah, sejauh ini dengan kita semakin mulai mengerti konsep kepemimpinan sejati berdasarkan paparan di atas tadi. Sekarang kita melanjutkan pembahasan dengan menjawab pertanyaan penting berikut, yaitu bagaimana manusia menjadi pemimpin sejati?
manusia mengambil tanggung jawab menjadi pemimpin sejati dengan jalan memimpin di lingkungan giftnya atau di lingkungan talentanya atau di wilayah bakatnya masing-masing. Seperti dokter, rohaniawan, dan konselor tadi. Seseorang tidak secara otomatis menjadi dokter, bukan? Atau seseorang tidak otomatis menjadi konselor atau menjadi atlet atau menjadi penyanyi atau menjadi apapun. Dia harus menjalani proses. Dia harus membelajarkan diri, melatih diri, mengupayakan diri, mendorong diri sedemikian rupa, melewati suka dan duka, melewati nikmat dan sengsara, melewati kekecewaan dan kebahagiaan, melewati panas dan hujan, melewati semua pergantian musim, supaya terbentuk kepemimpinan sejati di dalam dirinya. Setiap orang harus mengawali kepemimpinan sejatinya melalui proses mengenali bakat atau gift atau talentanya masing-masing dan berjibaku sedemikian rupa mengembangkannya. Ingatlah, Tuhan tidak mencari orang-orang murahan. Tuhan mencari orang-orang pemimpin sejati yang dibentuk lewat suka dan duka dan lewat kesulitan dan kesusahan. Dalam hal ini, setiap orang harus bersedia menjadi relawan yang rajin dan bersemangat, bergairah. Dengan istilah perumpamaan Yesus tentang harta yang terpendam dalam ladang, masing-masing orang harus menjual semua miliknya dan membeli ladang yang berisi mutiara berharga. Menjual segala milik maksudnya apa? Nah, apa yang Anda miliki? Saya juga dulu belum mengerti apa maksudnya ini. Namun dengan melalui pembelajaran dan perenungan, saya mengerti bahwa yang saya miliki dan yang juga Anda miliki adalah satu, waktu. Yang kedua, pikiran. Yang ketiga, tenaga. Atau segala sesuatu yang melekat pada kita yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi kita mempergunakan setiap detik waktu yang Tuhan beri kepada kita. Mempergunakan pikiran, tenaga, akal budi, hati, dan segala sesuatu yang melekat pada kita untuk mengembangkan talenta atau gift atau bakat kita. Kita merelakan diri menjadi budak bagi bakat, talenta atau gift kita masing-masing. Itu sebabnya Yesus Kristus mengajar murid-muridnya bagaimana supaya menjadi yang terbesar, terutama atau menjadi pemimpin, yaitu menjadi pelayan, menjadi budak bagi diri sendiri. Yang pertama dan terutama adalah menjadi budak bagi bakat, talenta atau gift masing-masing. Lalu membawa melayani dunia di area bakat, talenta atau gift tersebut. Atau dengan bahasa yang lebih enak didengar, membawa bakat atau talenta tersebut ke dunia dan generasi untuk menginspirasi dunia. Sehingga mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi setiap orang menginspirasi saudaranya dan generasinya. Bakat dan atau talenta atau gift itu harus dipergunakan sesuai dengan kebenarannya. Artinya apa? Jika Anda sudah menemukan bakat Anda dan bakat Anda sudah bersinar, Anda harus menggunakannya sesuai dengan kebenarannya, bukan sesuai dengan kemauan Anda. Yaitu kebenarannya apa? Membangun tubuh Kristus. Jadi Anda dan saya membawa sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara kita agar mereka juga tumbuh berkembang maksimal. Demikian semuanya saling menginspirasi dan saling melengkapi. Disinilah kita masing-masing saling membutuhkan. Kita saling mengikuti, bukan saling memerintah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Jika mencermati kebenaran Tuhan ini, kita akan menemukan bahwa ternyata banyak yang disebut pemimpin di sekitar kita. Ternyata bukanlah pemimpin sejati, melainkan manipulator handal yang memanfaatkan saudaranya
demi kepentingannya sendiri yang naik ke atas dengan menginjak sesamanya. Ingatlah, Yesus Kristus tidak pernah mencari follower. Dia mencari, melatih, dan mempersiapkan calon-calon pemimpin menjadi pemimpin yang mempengaruhi, menerangi, dan menggarami dunia ini. Kepada mereka dipercayakan kunci kerajaan sorga. Semua pemimpin besar yang pernah ada dalam sejarah dunia tidak pusing dan tidak pernah mencari follower. Mereka sibuk mengembangkan diri mereka sendiri. Mereka sangat sibuk menuntaskan dan mengerjakan tugas, peran, dan tanggung jawabnya yang dipercayakan Tuhan kepada mereka sebaik-baiknya. Mereka tidak ada waktu untuk mencari follower. Sebagai penutup, kita ibaratkan bakat, talenta, atau gift itu adalah jeruk. Maka jeruk tidak pernah makan jeruk. Dengan senang hati, jeruk menyediakan dirinya sebagai penyedia vitamin C bagi kita manusia. Jadi, talentamu, kepemimpinanmu bukan untuk kamu nikmati sendiri. Kedua, jeruk tidak pusing mencari manusia untuk mengambil mereka. Jeruk tidak pusing mencari orang yang membutuhkan buah jeruk. Kita manusialah yang mencari jeruk. Artinya apa? Pemimpin sejati tidak pernah sibuk mencari follower atau pengikut. Kepemimpinanmu sendiri akan menarik orang untuk datang kepadamu karena mereka juga sangat membutuhkanmu. Itulah sebagian dari esensi kepemimpinan sejati. Pesan penting, jangan pernah sibuk sekolah atau kuliah. Jangan bangga menjadi sarjana. Sibuk dan banggalah mengasah bakat, talenta atau giftmu. Dan bawalah bakat, talenta dan giftmu itu untuk menginspirasi dunia. Untuk mewarnai dunia. Semoga menginspirasi. Silakan sukai atau like, subscribe, dan bagikan pembelajaran ini kepada banyak calon pemimpin sejati lainnya agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam Metamorfosa.